Podcast Polda Jogja. Ya, seluruh Jogja, kalau tadi di awal saya menyinggung masalah ketahanan pangan nih. Nah, kalau tadi kita udah ngomong sama Pak Irwan, sekarang gantian kita ngomong sama Pak Wardani ya, Iya. Pak, bener. Pak Wardani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Baik. Ya, panggilnya Pak Wardani ya? Iya. Oke, mungkin bisa menyapa dulu nih Pak, seluruh Jogja yang ada di rumah. Halo, sedulur Jogja. Saya Wardani, Ketua Kelompok Tani Latak Mulyo yang ada di Kelurahan Banaran, Kapaniwon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Oke, berarti Pak Wardani ini kepala desa atau gimana Pak? Saya sebagai dukuh Oh, kebetulan. dukuh, Iya. dukuhnya Desa Banaran ya? Iya, salah satu dukuh di Kabupaten Banaran. Oke, Desa Banaran. Ini berarti kegiatan sehari-hari warga Banaran itu apa sih Pak? Masalah tentang tadi ketahanan pangan itu. Kebanyakan karena masyarakat Banaran di bertani ya, kebanyakan di pertanian. Oke, berarti kalau di Banaran tadi itu bertaninya apa Pak? Kebanyakan di lahan pertanian padi. Oh, padi. Tapi karena kita menganut sistem 3 masa tanam, itu ada masa tanam 1-2 itu padi. Kalau untuk masa tanam ketiga itu biasanya palawija. Palawija. Palawija itu ya kadang ada cabai, ada semangka, ya, macam-macam. ada iya semacam. Tapi untuk di di lahan pesisir biasanya menanam palawija. Kan sana kan palawija. iya, sistemnya kan sistem pompa bukan irigasi. Iya. Tadi kan nama kelompok taninya Latak Mulyo ya Pak Iya. ya? Latak bener ya? Iya, latak. Oke, Latak. Itu artinya apa sih Pak? Filosofinya apa gitu? Iya, kebetulan karena di daerah sana itu bulaknya, tempatnya hamparan sawahnya itu namanya latak. Terus Mulyo itu untuk lebih kemakmur, makanya Latak Mulyo itu harapan kita adalah suatu saat nanti menjadi yang lebih makmur, lebih mulyo lah kalau orang iya. Jawa bilang. Oke. Harapan kedepannya semoga lebih makmur dan mulyo. Iya. Kalau untuk luas lahannya tadi tuh ada sekitar berapa Pak? Berapa hektar? Iya, kalau di luasan lahan bulak Latak Mulyo itu ada sekitar 17,5 hektar. 17,5 hektar. Iya. Gede ya Pak ya? Lumayan luas. Itu udah berapa lama sih Pak kelompok tani Latak Mulyo ini? Untuk kelompok tani Latak Mulyo itu sebenarnya baru Mbak, karena baru ya? kita baru berdiri sekitar tanggal 3 Juli tahun 2024. Oh, berarti baru beberapa. Baru banget ini karena banget ya? iya, Baru bulan ya, Pak, ya? berhubung kemarin ada program dari Ketahanan Pangan dari Polri, Ya. tidak dibantu dari kepolisian dari Polri. Dibantu, ya. Untuk itu kita menyambut baik dan alhamdulillah kita mencoba membuat kelompok tani biar pengolahan di sana lebih optimal lagi, biar tadi menuju ke mulyo tadi Mbak. Mulyo makmur tadi Iya. ya. Ada 17,5 hektar. Berarti itu yang bantu warga-warga sekitar juga ya Pak? Iya. Iya. Warga-warga sekitar. Kemudian nanti kalau udah panen, berarti ini udah panen belum sih Pak? Belum, baru mulai belum tanam. ya? Baru mulai tanam ya. Baru tanam. Oh ya, orang baru ya Pak ya, baru Iya, Juli baru kemarin iya, ya. baru cuma kan udah panen sekali, terus ini tanam kedua. Tanam kedua. Berarti nanti panennya kapan tuh Pak? Sekitar 3 bulan lagi, sekitar bulan-bulan Februari. Berarti kalau sekali panen tuh dapat berapa kuintal atau ton Pak? Kalau untuk rata-rata kemarin itu per hektarnya sampai 6,7 ton. 6,7 hektarnya. ton. Iya. Itu padi ya Pak? Padi. Iya. Oke, berarti dijualnya dalam bentuk padi gitu atau Biasanya gimana sih, ada Pak? ya. Saya nggak paham Iya. nih. Kadang ada yang dibawa pulang sendiri, Oh iya. terus ada yang biasa dijual bentuk gabah. Oh, kan bentuk ada gabah. tengkulaknya juga. Nanti baru digiling Iya. sama pengepulnya. Ya ada pengepulnya sendiri, ada yang mungkin dibawa pulang sendiri, digiling sendiri, dijual beras atau buat simpanan. Banyak kan kalau orang Jawa kalau ada beras istilahnya nyaman dan aman lah. Nyaman gitu. aman ya. Yang penting beras ya Pak. Yang penting beras. Ya, kalau sebelumnya ini Pak yang di Desa Banaran tadi, Iya. itu sebelum ditanami padi itu lahan apa Pak? Lahan tidur juga atau gimana? Kalau di Bulak Latak itu lahan tidur Mbak. Jadi selama 16 tahun itu kita nggak pernah sama sekali panen ya, karena ditumbuhi rumput-rumput liar. Untuk pengolahannya kan butuh modal yang besar. Iya. Tapi karena terhambat modal ya dibiarkan begitu saja. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan dari Ketahanan Pangan dari kepolisian itu, alhamdulillah sekarang bisa ditanami lagi. Oke. Selama 16 tahun ya Iya, Pak? 16 tahun. Berarti itu 16 tahun nggak pernah diapa-apain berarti? Nggak pernah Mbak, tetap nganggur. Jadi Tetap nganggur ya? tetap yang tumbuh cuma rumput. Oke.
Kalau itu tadi tas punya desa berarti Pak? Iya, kas punya desa. Kas desa ya. Oke. Ada nggak sih Pak hambatannya saat ini apa sih Pak? Hambatan saat ini mungkin karena ini ya Mbak, karena di Bulak Latek itu bulak yang paling ujung di kawasan Banaran. Jadi tidak ada istilahnya saluran irigasi. Jadi kalau sana itu modelnya tetap memasakkan pompa. Jadi yang dipakai itu pompa. Pompa. Untuk mengairi sawah itu pompa. Kalau tidak hujan itu Kesulitan ya Pak kesulitannya ya? di kosnya kan tinggi, kita harus beli bensin untuk mengairi sawah. Tapi kalau ada hujan gini, alhamdulillah kan paling tidak terlalu untuk mengairi airnya. Oke. Berarti ya tadi hambatannya kalau musim kemarau ya Iya, Pak kalau ya? musim kemarau. Musim kemarau. Tapi kalau hujan kayak gini ya sedikit Ya sedikit inilah. membantu. Iya. Iya, oke. Suka dukanya apa sih Pak? Sukanya kalau panen, Mbak. Sukanya kalau panen. Iya. Dukanya kalau gagal panen. oh, ya. gagal panen. Iya. Emang gagal ini Pak ya? Gagal panen itu kan berbagai faktor ya, Mbak. Faktornya Kadang apa tuh, Pak? Ada hama juga. Oh, oke, Karena ada hujan yang nggak berhenti juga pengaruh kan. Kalau di sana kan kemungkinan besar kan kebanyakan air, jadi otomatis banyak tanaman yang mati, jadi ujungnya gagal panen. Itu dukanya. Kalau sukanya jelas pas panen. Pas panen ya. Iya. Semuanya makmuran di Pak. Iya, semuanya makmur. Oke, kalau tanggapan dari masyarakat sendiri nih Pak di Desa Banaran itu seperti apa tentang adanya program ketahanan pangan ini? Kalau dari warga kami menyambut baik dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepolisian yang telah memberikan program ketahanan pangan ini yang dari dulunya tidak menghasilkan sama sekali, alhamdulillah sekarang menghasilkan sesuatu untuk tambahan perekonomian kelompok kami. Berarti lebih apa ya, warga sekitar itu lebih produktif Iya, lebih produktif lebih lagi. produktif gitu. Kalau untuk saat ini yang bantu ada berapa orang Pak warganya yang bantu pertanian? BH-nya kan dikerjakan sendiri ya untuk perluas lahannya. Dipekerjakan di mana maksudnya? Kerja sendiri-sendiri. Oh sendiri. Iya. Kan kalau di kelompok tani itu kita anggotanya sekitar 40-an 5 orang. 45. Dari 17-an hektar tadi ada dikelola oleh sekitar 45 orang. Oh, berarti satu orang tuh kelola sendiri? Iya, bahannya tapi juga ntar kalau misalkan pas musim tanam itu juga bahannya kita nyari buruh juga ya Mbak, karena nggak apa istilahnya nggak bisa kita tanam sendiri ya, kita tetap nyari buruh untuk tapi nyari bantuan ya Pak ya, karena 17,5 hektar ya iya. Pak ya. Berarti warganya 45 yang bantu Iya, ya, yang Pak? anggota kelompok 45 sekitar. Oke. Nah, kalau untuk harapan ke depannya nih untuk ketahanan pangan nih apa sih Pak? Harapan, Kalau untuk Pak Wardani sendiri? iya, harapannya semoga program ini terus berlanjut sehingga apa namanya hasil-hasil yang lebih baik kita rasakan nanti, karena ketahanan pangan kan sangat penting ya, terutama kita para petani yang bahasa kita arah pejuang pangan gitu. Jadi tetap semoga program ketahanan pangan ini semakin lama semakin berlanjut. Oke. Kalau di Desa Banaran tadi tuh kebanyakan warganya dia emang mayoritas bertani atau gimana Pak? Mayoritas bertani, Pak. Oh, mayoritas bertani. Iya. Berarti banyak juga ya Pak ya, mungkin bertani di lahan sendiri? Iya, bertani di lahan sendiri. Ada padi terus lagi Pak? Kalau musim tanam 1-2 itu padi, kalau musim tanam ketiga palawija. Palawija ada yang melon. Itu maksudnya gimana sih Pak tahap ini? Kalau masa tanam pertama kedua itu biasanya ada hujannya Mbak. Kalau masa tanam ketiga itu jangan benar-benar kering. Oh, itu jeda bulannya berapa bulan tuh Pak? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan, iya. Oh. Kalau sekarang untuk bulan ini kita Agustus, Oktober sampai Desember itu masa tanam pertama. Pertama. Januari, Panen berarti ya? ya. Panen. Januari sampai Mei itu masa tanam kedua. Mei sampai Oktober itu masa tanam ketiga. Karena kita kan sistem irigasi. Sistem irigasi, karena biasanya kan untuk bulan-bulan Mei untuk masa tanam dia itu irigasi di stop, otomatis kan air nggak mengalir. Nah itu dimanfaatkan untuk palawija. Karena palawija itu nggak butuh air yang banyak. Kalau untuk perawatannya sendiri seperti apa Pak? Kalau pertanian sebenarnya, kalau untuk kita di padi ya Mbak, Padi ya? sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Yang penting untuk kita intensitas penyemprotan
dan juga pemupukan juga harus dilihat kondisinya. Penyemprotannya berarti tiap berapa hari sekali Pak? Hari atau bulan atau gimana? Hari, per hari. minggu Kak. Oh per minggu? Per minggu, biasanya per minggu cukup sekali. Tapi kalau kita lihat misalkan ada hama atau apa, kita lebih bisa intensifkan lagi sehingga meminimalisir gagal panen tadi. Oke. Pak, mungkin ada pesan nih kepada pelaku pertanian buat sedulur Jogja yang ada di rumah. Sedulur Jogja yang selaku pelaku pertanian, tetap semangat. Kita sebagai pejuang pangan harus tetap semangat. Semoga pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia menjadi pejuang pangan. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat, ya. Tetap semangat buat yang ingin bertani, yuk bertani. Nah, sedulur Jogja itu tadi pesan dari Pak Wardani. Terima kasih banyak nih Pak Wardani buat waktunya. Sama-sama Mbak. Ya, hari ini telah menyempatkan ngobrol bersama saya dan sedulur Jogja. Oke. Ya, sedulur Jogja, itu tadi obrolan saya dengan Pak Wardani nih masalah pertanian dan ketahanan pangan. Terima kasih sedulur Jogja yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan saya Bribda Harisa Dinda, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.